Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan pernah lupa bahwa Good News Program dapat Anda akses melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa negeri kita ini sangat luas dan besar, namanya Republik Indonesia. Tetapi ternyata ada suatu kenyataan yang sangat pahit yang kita semua perlu tahu, yakni bahwa Indonesia saat ini begitu banyak sekali terikat dan terlibat oleh narkoba, kemudian oleh prostitusi, Deb, ya, dan kemudian bahkan oleh HIV/AIDS. Oleh karena itu ada suatu topik yang menjadi suatu beban yang perlu kita angkat bersama dengan judul yaitu Indonesia Darurat Generasi. Wow, ya, menampilkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Siapa, Deb? Benny Patinasarani, ya, atau yang lebih dikenal orang dengan nama Abeng. Ya, orangnya luar biasa, orangnya sangat heboh, dan pada waktu saya mendengarkan dia bicara, Deb, ada sesuatu yang membara dalam hati itu, yang kita mau lakukan sesuatu. Oleh karena itu, kami percaya bahwa pemirsa Good News Program, Anda perlu menyaksikan acara hari ini karena sangat penting buat setiap keluarga dan generasi kita. Ya, nah sebelum kita bincang-bincang dengan Abeng, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Perbedaan gap antar generasi telah menjadi isu yang banyak dibahas di berbagai kalangan dan komunitas belakangan ini, termasuk dalam gereja. Sudah saatnya kita menyadari bahwa Indonesia sedang mengalami darurat dalam hal generasi. Tantangan yang ada seperti narkoba, seks bebas, bahkan ditambah lagi kecanduan game online, semakin bertambah pelik dengan cepatnya perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi membentuk habit generasi saat ini yang cenderung menutup diri dan apatis terhadap keadaan sekitar. Bagaimana cara kita menyikapi akan menentukan kelangsungan generasi penerus di Indonesia. Dalam Good News Program kali ini, di studio telah hadir narasumber yang kompeten dalam bidang-bidang tersebut, yaitu Benny Patinasarani, seorang founder dari Roni Patinasarani Foundation, di mana yayasan ini telah menjadi tempat rehabilitasi alternatif secara online maupun offline yang bertujuan untuk menyelamatkan kurang lebih 5 juta pecandu narkoba di Indonesia serta di bidang lainnya seperti sex trafficking, bahaya aborsi, serta kecanduan game online. Mari kita saksikan penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Hari ini sekitar 5,8 juta orang pecandu dari seluruh Indonesia. Indonesia Darurat Generasi menampilkan seorang hamba Tuhan, seorang teman, seorang pembicara yang sangat luar biasa, very passionate, yaitu saudara Benny Patinasarani. Silakan, Deb. Shalom Benny, apa kabarnya? Kabar baik Pak Daniel dan Bu Dewi. Iya, thank you ya sudah mampir di Good News Program. Kehormatan buat saya bisa ada di sini sama-sama. Iya, that's right. Senang sekali Bang bisa kamu ada di sini. Dan kita hari ini berbicara tentang negeri kita nih. Setuju banget. Kita semua cinta Indonesia. Setuju banget. Dan kamu adalah orang yang salah satu yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi corong mulut Tuhan untuk memberitahukan tentang sebenarnya kondisi apa yang terjadi dengan negeri ini. Gimana, Ya, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, kan mungkin ada pemirsa yang belum kenal sama Abeng, silakan. Jadi nama saya adalah Benny Patinasarani. Saya putra pertama dari almarhum Bapak Roni Patinasarani. Jadi bangsa ini mengenal papa saya sebagai salah satu legenda sepak bola yang ada di Indonesia. Betul. Dan saat ini kesibukan saya selain di gereja, saya juga sibuk di sebuah foundation atau yayasan yang didirikan oleh almarhum ayah saya, yaitu yang bernama Roni Patinasarani Foundation. I see, nah, di foundation inilah kami terfokus kepada satu area yang kami sebut namanya area penyelamatan generasi. Tuh, karena kita menangani hal-hal yang memang kalau boleh jujur cukup gak tersentuh hari-hari ini. Gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang sedang melanda seperti drugs atau narkoba, HIV, HIV/AIDS dan trafficking, sama yang lagi cukup marak yaitu bahaya kecanduan game online.
Nah, untuk itulah makanya saya bersama adik saya dan beberapa teman-teman, kami cukup terfokus ke masalah ini saat ini, hari ini. Nah, kenapa Indonesia itu sendiri disebut darurat generasi? Apa yang Abeng lihat sedang terjadi pada generasi bangsa kita hari-hari ini? Ya, kalau saya boleh jujur, memang kalau kita mau buka mata kita sedikit lebih lebar, lihat keluar, memang benar bangsa ini lagi kehilangan generasi, terutama generasi muda. Karena memang waktu kami masuk turun ke lapangan, kita menemukan beberapa data-data yang cukup mengejutkan waktu saya mulai fokus sama area ini. Jadi beberapa data yang saya temukan misalnya adalah bahwa hari ini sekitar 5,8 juta orang pecandu dari seluruh Indonesia. 5,8 juta orang. Nah, ini kalau angka dari seseorang yang mengerti tentang angka ini berapa krusial gitu, atau berapa rusak atau runyamnya masalah? Kalau saya kerucutkan lagi data terakhir itu kalau diakumulasikan per hari sekitar 50 sampai 80 orang yang meninggal overdosis. Wow. Jadi saya sering bilang itu bisa dibilang satu cabang gereja, Pak. Wow. Oh, iya. Tapi Orang kalau kita mau lihat penginjilan firman Tuhan aja hari-hari ini juga nggak gampang ya. Nggak gampang, mereka bangun merintis gereja bertahun-tahun dengan jumlah jemaat yang ditambahkan paling sekitar 80 orang, tapi narkoba cuma satu malam aja menghancurkan semuanya. Wow. Ya. Wow. Dan saya harus ngomong jujur bahwa nggak ada yang kebal sama ini semua. Kami menangani dengan sedih, saya harus ngomong apa adanya. Yes. Beberapa hamba Tuhan yang memang akhirnya terperangkap, ada di penjara karena masalah-masalah seperti ini. Mengonsumsi atau Mengonsumsi ada, menjual dan beli? bahkan juga termasuk kurir dan bandar. Jual Pengusaha ada nggak? Pengusaha ada, Murid sekolah ada nggak? murid sekolah ada, Ibu dan rumah tangga? ibu rumah tangga juga ada. Artis apalagi ada. Jadi memang nggak ada yang kebal sama semua ini. jadi menyerang kepada seluruh lapisan Menyerang masyarakat, kepada seluruh lapisan tua, masyarakat. muda, kaya, miskin Betul, gitu. betul banget ya. Jadi tidak mengenal jenis kelamin, Jenis kelamin, etnis, betul sekali. warna kulit, Agama status sosial, sekalipun. agama, Iya. dan bahkan profesi dan pekerjaan. Betul banget. Cukup menakutkan. Yes. Penyebabnya apa, Ben? Oke, nah kita kalau di masalah di anak muda, ada 3 penyebab terbesar. Seseorang itu akhirnya mau sentuh narkoba. Nomor 3 terbesar itu adalah karena masalah pergaulan. Jadi mereka merasa bahwa narkoba itu salah satu alat pergaulan yang lagi tanda kutip happening hari-hari ini. Jadi mereka takut ditinggalin sama gengnya. Tapi- Beberapa geng seperti itu kan. Gini, sorry saya potong dulu. Yes. Bukankah dari zamannya papa saya nih atau papa kamu bahkan dulu, narkoba itu sudah disebut sebagai hal yang happening gitu loh. Betul. Kenapa ini kok up to date terus gitu, nggak ketinggalan zaman? Ya, karena memang sesuai dengan perkembangan zaman, jenis-jenisnya semakin banyak. Hampir sekitar 263 jenis baru yang siap di launching. Yang belum di launching di 200 Indonesia. berapa? 63 jenis baru yang siap di launching di Indonesia. Edisi terbaru 2015. 12. Karena apa? Kalau saya berbicara dengan beberapa teman-teman aparat, Ya. mereka bilang seperti ini, di Indonesia demand-nya terlalu tinggi. Oh, Karena market kita gede ya, Marketnya baik besar. dalam bisnis ataupun narkoba ini termasuk salah satu bisnis, jaringan bisnis yang Betul. sangat Dan sukar diberantas. Salah satu target market para bandar-bandar ini menyerang yaitu area institusi pendidikan. Wow. anak-anak sekolah. Iya. Why? Kenapa Karena harus buat anak sekolah? mereka range anak-anak seperti SMP dan SMA yang umurnya sekitar 15 sampai 20 tahun itu adalah range mereka di mana mereka mulai mencari jati dirinya. Ya, Mereka mulai mencari identitasnya. Nah, di sini ketika saya harus ngomong gereja dan keluarga gagal ambil alih di situ, itu sangat rentan sekali untuk mereka tersentuh dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang mereka bisa dapat. Nah, disinilah saya menemukan bahwa para bandar-bandar mengambil strategi dengan cara menemukan area ini. Mereka pakai segala strategi. Mereka bisa menyamar dengan tukang minuman di depan sekolah. Iya. Mereka bisa datangi beberapa teman-teman, bahkan dengan cara anak-anak yang seumuran mereka. Padahal kan kalau dilihat dari segi marketing bisnis nih, Yes, anak-anak seusia gitu kan nggak pegang uang banyak. betul. Betul ya? Betul. Dan kemudian sepertinya kalau dari segi dunia bisnis bukan suatu jawaban atau market yang cukup baik, potensi yang besar untuk dimenangkan atau dijualkan ke sana, tetapi kenapa seperti itu? Ya. Nah, sebelum dijawab nanti kita akan take a break dulu ya, silakan Dep. ya. Nah, pemirsa, menarik sekali bahasan kita hari ini ya. Tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Jenis-jenis narkoba ini menyerang 2 bagian dalam tubuh manusia. Pertama benar, dia menyerang otak. Kedua menyerang lever atau ginjal.
Anda masih menyaksikan Good News Program. Hari ini kita berbincang tentang Indonesia Darurat Generasi. Panggilan untuk kita semua, pemimpin ataupun orang tua, untuk memasang mata lebar-lebar melihat keadaan negeri kita, khususnya melihat bagaimana anak-anak muda di negeri kita bertingkah laku. Kembali kepada Benny. Oke. Saya mau tanya Ben, tadi menurut saya ini not so logical gitu loh bagi seorang marketer gitu ya. Karena anak muda dipandang nggak punya uang, buying powernya masih rendah. Tapi kenapa para pengedar narkoba justru nyerbunya banyak ke sana dan sepertinya mereka berhasil dan perkiraan banyak pakar ini mungkin salah. Gimana? Oke, yang pertama, jadi tetap yang tadi seperti tadi yang saya jelaskan, range anak muda itu mereka lagi range yang benar-benar rentan. Karena mereka lagi mencari krisis identitas, jati diri. Jadi memang anak-anak muda sangat mudah dipengaruhi. Satu itu. Sangat mudah dipengaruhi. Nah kedua, para bandar-bandar ini pintar. Beberapa jenis narkoba sekarang dijual dengan harga sangat murah. Wow. Nah, sangat-sangat murah. Misalnya berapa? Misalnya ada salah satu di daerah Jawa ditemukan namanya Cinta. Cinta itu jenis minuman oplosan antara Ciung sama Fanta. Itu dijual dengan hampir sekitar 10-20 ribu mereka bisa dapat. Ciung Dan itu apaan sih? Ciung itu salah satu jenis narkoba yang masih, nah ini juga sama, rentan karena hukumnya masih belum jelas banget. Nah lalu ada beberapa jenis pil kayak pil dextro, itu dijual, dibilang begini, ceban serauk. Jadi 10 ribu mereka bisa dapatkan butiran itu sebanyak-banyaknya. Kenapa bisa murah banget gitu? Sangat murah, ya karena melihat strategi target market itu yang saya bilang tadi. Beberapa pelajar mungkin memang nggak punya penghasilan yang seperti orang dewasa, tapi tetap strategi yang diberikan juga dengan beberapa jenis yang sudah lama, let's say kayak sabu-sabu, kayak putau, kayak heroin. Mahal itu kan? pun itu cukup mahal. Itu 1 gram kecil itu bisa sekitar 3-4 juta rupiah. Tetapi tetap data yang kami temukan tetap dari berapa ribu ton yang dimasukkan ke Indonesia pun tetap nggak mencukupi kebutuhan. Demand-nya terlalu tinggi. Demand-nya terlalu tinggi. Ini gini, saya pernah membaca beberapa artikel mengatakan bahwa sebenarnya narkoba atau obat-obatan yang diselewengkan itu adalah merusak otak karena itu adalah campuran daripada banyak sekali bahan-bahan kimia. Ya. Nah itu pun begitu mahal, saya nggak bisa bayangkan yang ceban serauk tadi itu kan murah banget. Ya. Berarti itu kan jelas-jelas kayak lebih murah dari racun tikus gitu. Gimana? Menurut kamu gimana? Jadi jenis-jenis narkoba ini menyerang 2 bagian dalam tubuh manusia. Pertama benar, dia menyerang otak. Kedua menyerang lever atau ginjal. Ada beberapa jenis seperti putau, ganja, itu mereka menyerangnya lever. Nah, tapi ada jenis seperti sabu-sabu, seperti beberapa obat yang tadi saya sebutkan, ekstasi, mereka menyerang syaraf otak. Saya dulu pecandu, saya 8 tahun terikat sama narkoba, jadi yang saya ngomong bukan cuma teori, saya mengalaminya gitu. Jadi beberapa jenis seperti sabu-sabu dan ekstasi, saya dulu sempat dibilang gila gitu karena terkena yang namanya paranoid efeknya gitu. Gilanya saya bisa ngomong sama gelas, kita lagi ngobrol bertiga, tiba-tiba saya lari ngumpet di bawah meja karena saya bilang, Pak Danila tolong, ada polisi yang mau tangkap saya. Bapak lihat, mana nggak ada polisi. Saya bilang, itu polisi Pak. Padahal itu seekor kucing yang sedang lewat. Jadi Nah, itu dalam pikiran kamu seperti apa menyerang. waktu Itu itu? Apa jadi- kamu benar-benar melihat polisi? Ya, saya melihat rupa polisi. Nah, itu namanya paranoid. Nah, jadi beberapa orang dengan gampangnya mereka jalan di lantai 4, lompat di balkon karena mereka berpikir itu jalan lurus. Padahal lantai 4. Langsung meninggal. Jadi banyak kematian-kematian juga yang Satu disebabkan. kasus yang cukup mengejutkan, seorang anak di bawah pengaruh narkoba sedang menyetir. Dari depan ada 1 truk lagi lewat, tiba-tiba truknya jadi 2. Oh dia bingung dong. Dia nggak tahu mana yang asli, nggak tahu mana yang Ambil bohongan. aja pokoknya deh. Dia masuk dan kebetulan dia tabrak yang asli dan langsung meninggal dunia. Wow. Jadi ya ini beberapa efek samping yang sedang banyak menyerang, terutama lever juga itu larinya ke hepatitis biasanya, hepatitis B, hepatitis C dan mulai masuk ke HIV atau Ya. HIV. Nah, kalau kita melihat keadaan bangsa kita saat ini ya kan baru-baru ini ramai banget gitu karena diputuskan oleh pemerintahan bahwa sekarang yang namanya pengedar narkoba kalau sampai ketangkep lebih dari berapa beratnya itu hukumannya adalah hukuman mati. Sebenarnya separah apa sih darurat narkoba di Indonesia sampai harus mereka dihukum mati? Karena banyak orang dari negara-negara lain mungkin nggak setuju, alah gitu aja ngapain harus dihukum mati gitu. Oke, saya rasa saya nggak bisa di titik bilang setuju atau nggak setuju tentang hukuman mati ini. Tapi ini
yang saya percayai, prinsip yang saya bangun dalam pengalaman kehidupan saya. Bahwa menurut saya, hukuman mati nggak bisa buat orang jerah. Menurut saya, kenapa? Saya dulu berkali-kali overdosis. Dibilang mau nyawa, ini nyawa serep lah istilahnya. Tapi nggak pernah jerah. Saya nggak takut mati dulu waktu saya pakai narkoba. Menurut saya, yang bisa buat seorang pecandu jerah adalah yang namanya sebuah kepedulian dan kasih sayang. Ya. Kasih sayang. Kasih sayang dan kepedulian. Itu yang saya sama adik saya alamin. Gimana satu kekuatan yang saya sebut namanya cinta. Itu Tapi bisa bukan yang merubah. cium sama Fanta tadi ya? Bukan itu. Ini cinta apa? Cinta kasih keluarga, jadi, cinta orang tua? Jadi memang figur papa saya hari itu yang benar-benar berkorban habis-habisan sehingga saya sama adik saya bisa lepas dari narkoba. Oke. Nah, kemudian kita juga ingin tahu nih, kalau misalnya Indonesia ini disebut sebagai tempat darurat narkoba. Nah, kemudian cara penanggulangannya selain cinta, selain kasih, ini apa? Ada lagi nggak? Oke, jadi benar banget. Ini makanya kenapa saya sama adik saya fokus di yayasan ini. Karena kami memang terfokus untuk membantu pemerintah menangani. Yang pertama, kita nggak mungkin menyerahkan semua ini sama pemerintah aja. Saya merasa dengan segala keterbatasan, pemerintah, aparat dalam hal ini mungkin BNN, polisian atau dinas pendidikan, dalam hal ini saya merasa pemerintah sudah berjuang sekuat tenaga mereka. Apakah menurut kamu merasa bahwa pemerintah metodenya kurang pas misalnya? Saya nggak bilang kurang pas, tapi menurut saya bahwa masalah ini nggak bisa cuma diberikan tanggung jawab kepada pemerintah. Yang saya lihat seperti ini, masyarakat mesti ambil bagian dalam masalah ini. Jadi istilahnya masalah bersama-sama. Bersama-sama. Kenapa saya bilang seperti itu? Makanya kenapa kami sedang mengkampanye sebuah gerakan namanya Gerakan Stop Cuek. Nah, Gerakan Stop Cuek ini adalah sebuah kampanye untuk memberikan awareness kepada masyarakat untuk bisa mau ambil kepedulian ini. Misalnya bagaimana Teknisnya caranya seperti masyarakat apa? mengambil bagian? Nah, contohnya seperti ini. Dari 5,8 juta orang, sampai hari ini pemerintah dan swasta itu mentok menangani seluruh rehabilitasi yang ada di Indonesia hanya bisa menangani sekitar 18.000 orang. Padahal pecandunya 5,8 juta. Wow. Pemikiran saya begini, dibuat 100 rehab lagi nggak bakal cukup. Nah, kita punya training, bisa nggak gereja jadi rehab? Bisa nggak sekolah jadi rehabilitasi? Bisa nggak masjid jadi rehabilitasi? Jadi apapun, siapapun, dimanapun dan kapanpun, tapi bukankah itu lebih mudah mencegah daripada mengobati? Setuju. Makanya kami punya programnya Training for Trainers. Oke, kita akan take a break dulu ya. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Ada yang namanya gerakan Stop Cuek. Tentunya kita nggak mau. Tidak ada satu orang pun dengan akal pikiran yang sehat, mau suaminya, istrinya, anak-anaknya, atau orang tuanya itu kena narkoba. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali dalam episode Good News kali ini kami membangun suatu awareness yang sangat penting, bermakna bagi kehidupan kita semua untuk kita untuk boleh berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak semestinya, yaitu narkoba, kemudian seks bebas, ya, kemudian HIV/AIDS. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Tak akan mampu berjalan sendiri, hanya Kau yang dapat menopangku. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bukakan jalanku,
menopangku. Hanya Kau Yesus yang sanggup menolongku. Hanya Kau Yesus, ku dapat bertahan hidup. Hanya Kau Yesus, tempatku berlindung. Hanya Kau tempat jawabanku. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Hanya ada Engkau Tuhan yang bisa menopang segala permasalahanku. Di tangan-Mu Tuhan, aku serahkan hidupku. Dan aku percaya kuasa dan mujizat-Mu terjadi. Oh, hanya Kau Yesus yang sanggup menolongku. Hanya Kau Yesus, ku dapat bertahan hidup. Hanya Kau Yesus, tempatku berlindung. Hanya Kau tempat jawabanku. Hanya Kau Yesus yang sanggup menolongku. Hanya Kau Yesus, ku dapat bertahan hidup. Hanya Kau Yesus, tempatku berlindung. Hanya Kau tempat jawabanku. Hanya Kau tempat jawabanku. Hanya Kau Tuhan jawabanku. Klip yang luar biasa telah kita saksikan bersama-sama dan ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Bila Anda mau mengikuti kuis ini, simak pertanyaannya baik-baik dari Abeng. Oke, apa nama gerakan yang sedang kami dari Roniq Patina Sandi Foundation sedang kampanyekan untuk bangsa Indonesia hari ini? Ya. Nah, Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Dengan format seperti yang tertera di layar kaca pemirsa, bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku, Guard Your Family, persembahan dari Anugerah Ministries. Tetap bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Misalnya bahwa pengidap HIV/AIDS itu berbahaya. Oke, kita selalu berpikir bahwa mereka itu berbahaya buat kita. Padahal kenyataannya kita yang berbahaya buat mereka. Indonesia Darurat Generasi dalam suatu konteks yang sangat menarik yaitu gerakan Stop Cuek. Ya, kembali kepada Abeng. Beng, mencegah itu kan lebih mudah daripada mengobati. Nah, kemudian apalagi yang kita bisa lakukan selain itu? Jadi makanya kenapa kami punya satu program namanya Training for Trainers, di mana kami di sini berjejaring dengan segala institusi pemerintah di bangsa ini dan masyarakat, melatih, memperlengkapi untuk supaya di setiap sekolah ada yang namanya crisis center. Crisis center di setiap tempat ibadah, di gereja, di masjid, di wihara, kami memperlengkapi rekan-rekan di tempat tersebut sehingga mereka bisa punya kepedulian dan kemampuan untuk bisa menangani
ketika terjadi kasus-kasus yang sedang terjadi. Karena masalahnya saya harus jujur, kadang-kadang kita yang nggak siap. Gitu. Ya, betul. Bukannya kita nggak peduli, tapi kita nggak siap. Dalam krisis center yang ajarkan ini, kira-kira apa aja yang dipersiapkan dan langkah-langkah apa pada waktu ada seorang yang datang tuh kemudian atau spottingnya bagaimana? Oke, di sini kita jelas yang pertama nama areanya prevention, pencegahan. Yes. Jadi mereka kita perlengkapi gimana supaya mereka bisa buat satu kegiatan atau event atau seminar. Kita ajar mereka public speaking untuk bisa menjelaskan materi-materi yang dibagikan. Oh, jadi building awareness building gitu awareness, supaya benar. Dan juga dan yang kedua di rehabilitationnya. Mereka gimana bisa ajar mereka dari sisi counseling, menangani masalah-masalah ini sesuai dengan umurnya. Menangani anak-anak SMP sama anak SMA itu berbeda. Ya. Menangani orang-orang dewasa, kasus-kasus yang terjadi, banyak suami istri-istri yang stres, suaminya pakai narkoba. Nah, jadi dan di sini pun kita nggak cuma masalah narkoba. Nah, di sini kita ajarin tentang, nah ini dia, tentang generasi ini, jadi masalah HIV, masalah trafficking, dan kecanduan game online yang cukup parah hari-hari ini, terutama masalah trafficking dan HIV/AIDS ini. ya, kalau kita bicara tentang HIV/AIDS ya, bukannya negara Indonesia ini seharusnya punya standar moral yang lebih tinggi, karena apalagi dulu waktu kita masih kecil-kecil juga ada yang namanya pendidikan moral Pancasila. Betul, gitu kan. ya. Tapi bagaimana mungkin sampai kecolongan rakyatnya pun terkena HIV/AIDS yang konotasinya itu adalah gaya hidup seks bebas. Betul, gitu kan ya. ya. Menurut Abeng bagaimana? Iya, memang benar. Jadi memang degradasi moral ini sedang terjadi di bangsa ini. Why? Karena kondisinya saya minta maaf, seorang ibu menelpon sama saya dan dia minta konseling, bingung karena anaknya yang umur 9 tahun, saya minta maaf sebelumnya, sudah ngerti tanda kutip nama gaya-gaya bahasa dalam berhubungan seks. Wow. Posisi-posisi. Itu anak umur 9 tahun. Ya. Dan ini yang membuat begitu banyak yang sedang terjadi. Tapi masalah terbesar menurut saya adalah stigma di bangsa ini. Oke. Misalnya apa tuh? Misalnya bahwa pengidap HIV/AIDS itu berbahaya. Oke. Kita selalu berpikir bahwa mereka itu berbahaya buat kita. Padahal kenyataannya kita yang berbahaya buat mereka. Mereka yang lebih takut sama kita mestinya. Karena kita Ya. punya antibody. Mereka nggak punya. Mereka nggak punya antibody. Oh. Waktu kita bersentuhan dengan mereka, kita mesti steril. Karena mereka nggak bisa, kita penuh kuman. Tapi kita nggak sakit, kita punya antibody. Kita sakit pilek 3 hari sembuh, mereka bisa 6 bulan sembuhnya. Wow. Dan peredaran HIV/AIDS, kejangkit sama HIV/AIDS cuma dalam 3 aja. Pertama darah, kedua ASI, ketiga air kelamin atau air mani. Jadi di luar itu sama sekali enggak. Jadi orang diludahi orang HIV/AIDS pun nggak akan Pegangan nular. tangan, Jabat tangan gini jabat enggak? tangan sebenarnya enggak. Oke. Mata Kalau ada satu luka piring, yang terbuka, nah, luka yang terbuka itu mesti hati-hati. Kalau darahnya bisa kena. kalau Tapi darah sama darah. darah sama darah. Oke. Tapi anyway kan begitu, yang namanya, ini saya pernah baca, saya nggak tahu nih ya. Kuman HIV/AIDS dari tubuh seseorang yang pada waktu kena expose udara, itu langsung mati, benar Langsung nggak? mati dalam waktu hitungan detik. Jadi kita makan satu piring, 1 sendok itu nggak akan terjangkit. 1 kolam berenang sama-sama nggak akan terjangkit. Karena ada kaporitnya juga ini. Yes. Ya. Nah, tapi stigma yang ada di bangsa ini sangat menyudutkan mereka. Nah oke, let's say gini, ada satu gambaran, ada orang misalnya nih, kena HIV/AIDS datang ke sebuah gereja atau datang ke tempat kita. What do we do? Apa yang harus kita lakukan? Diperlakukan. Telepon Abeng. Tolong bank gitu. Menurut saya yang paling sederhana adalah diperlakukan sebagai manusia normal seperti biasa. Satu, itu penting banget ya, pertama. karena harga diri manusianya dimanusiawikan. Betul. Kita harus bantu karena orang-orang yang menderita penyakit HIV/AIDS bahkan pecandu sekalipun mereka punya masalah dengan Ego. Penerimaan jati Atau- diri. penerimaan atau jati diri. self-esteem-nya. Yes, mereka sangat merasa rendah, mereka sangat merasa bahwa mereka orang yang sampah masyarakat. Saya Oh, betul- jadi mereka merasa seperti itu nah, ya. Kita perlu sebagai seorang sahabat yang bisa rangkul mereka dan support mereka dan ajak mereka untuk bahwa saya sangat percaya bahwa solusi itu pasti masih ada. Ya. Tapi solusi itu akan terjadi ketika ada orang-orang yang Yang memutuskan mau beri peduli hidup dan untuk- beri kasih untuk buat peduli. mereka ya. Itu yang Nah, pertama. Yang ya. kedua berikutnya, Nah, yang kedua adalah setelah kita peduli, nah yang kedua adalah kita mesti bekerja sama, networking itu mesti banget. Nah, makanya saya sangat mendorong ketika saya masuk buat beri training entah di gereja atau sekolah, kita mesti bekerja sama dengan pemerintah, itu jelas. Dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Kalau misalnya Dinas Pendidikan. Dinas Kesehatan karena misalnya gini, masalah penyakit HIV/AIDS itu ada penanggulangannya, ada sebuah obat namanya ARV. berfungsi apa itu? Berfungsi untuk bisa menekan bahkan mematikan sel HIV/AIDS yang ada.
memang itu perlu proses. Tapi Dan mahal juga kan? saya rasa nggak mahal. Bahkan di beberapa tempat karena masalah ini sudah cukup besar, diberikan gratis kepada pecandu. Pengidap penyakit HIV/AIDS. Jadi bisa sembuh gitu. Bisa menahan, ada beberapa kasus yang bahkan sampai sembuh total. Tapi bisa menahan. Tapi dengan kita kerjasama dengan pihak rumah sakit, pihak puskesmas, itu menolong kita untuk menangani hal-hal yang sifatnya medis. Karena jelas pengidap HIV/AIDS perlu ditolong. Memang harus ditolong sisi secara medis, nggak bisa cuma dikonselingin Setuju. saja. Ya. Benar. Nah, tadi Abeng juga menyebut-nyebut soal trafficking. Ya. Nah, seperti apa permasalahan trafficking yang terjadi di negeri kita ini? Nah, trafficking ini hampir sama dengan masalah narkoba. Jadi benar-benar karena budaya kasus yang sedang terjadi. Ini salah contoh ya. Contoh salah satu kasus yang sedang terjadi. Mereka menyerang anak-anak SMP biasanya. Para mucikari datang, saya pinjam sebentar handphone apa ya. Para mucikari datang ke beberapa anak SMP. Ini modusnya selalu. Sudah pernah pegang handphone terbaru belum? Anak SMP lihat handphone yang wow, ini handphone mahal banget. Nggak mungkin saya bisa beli ini di hidup saya. Lu mau punya nggak? Terus dia bilang gini, 1 malam aja sama om. 1 malam aja. Besok kamu punya handphone ini. Terus dipanggil beberapa anak-anak yang seumuran dia yang sudah pernah. Udah nggak apa-apa. Paling cuma sakit sedikit awalnya. Besok kamu punya handphone kan? Udah, ayo nggak apa-apa. Itu begitu, ini sindikatnya cukup kuat sekali. Begitu dia selesai. Itu akan diambil, pasti dipindahkan kotanya, disembunyikan, dan dijadikan PSK setelah itu. Atau biasa juga bilang, mau bantu orang tua nggak? Jadi dengan modus seperti ini menyerang kepada anak-anak yang masih remaja, yang masih labil, yang dari keluarga yang tidak mampu. Betul Nah, sekali. tapi kalau kita lihat ada banyak berita-berita yang beredar sekarang itu, bahkan pernah ketangkap seorang mucikari mahasiswa, dan itu dia banyak sekali teman-temannya. Kemudian yang baru-baru ini seorang anak SMP yang jadi mucikari. Ya, jadi nanti kita akan bahas mengenai ini. Fenomena apa yang terjadi gitu ya. Oke, pemirsa sekalian, ini sesuatu yang sedang terjadi di Indonesia. Dan korbannya bisa siapa saja, orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita juga tentunya tidak mau keluarga kita menjadi korban daripada hal-hal seperti yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Saya adalah orang yang mempercayai bahwa kekuatan dari networking itu penting banget. Mereka ini adalah anak-anak bangsa, dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik, dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung sepenuhnya biaya dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan pagi yang bernutrisi. Sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Dan di musim liburan, kami mengadakan wisata bersama atau program Family Day bersama keluarga tercinta. Kontribusi Anda akan memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih cita-cita.
saya Yunus Jalman. Umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari adikku saya. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku sayang, persembahan dari Anugrah Ministries. Indonesia Darurat Generasi bersama dengan seorang narasumber yaitu Abeng. Kembali kepada Abeng. Beng, Yes. tadi saya mau tanya, fenomena apa nih? Jadi PSK sekarang semakin lama juga semakin muda. Dan bahkan dengan adanya sosial media, orang nggak perlu, maaf nih, PSK, pelacur atau prostitusi ataupun gigolo tidak perlu lagi yang namanya mucikari. Betul. Mereka bisa menjual dirinya sendiri secara online. Betul. Ini, please explain gitu. Jadi memang karena masalah utama adalah budaya konsumerisme yang ada di bangsa ini. Itu masalah utamanya. Itu masalah utamanya. Akar Masalahnya di situ. Oke. Karena jelas sebelum itu ada akarnya lagi. Hampir semua ini kalau kita tarik garis lurusnya adalah satu kata, family. Keluarganya berantakan Keluarga atau berantakan. Hubungan antara sama orang tua, Disfungsi. ya. Jadi broken home, single parent mungkin dia nggak hidup dengan papanya. Nah, hampir Ya. semua masalah utama dari keluarga. walaupun tidak menutup kemungkinan dari keluarga baik-baik pun bisa Setuju, kena. betul banget. Oke. Nah, tapi selain masalah keluarga, benar budaya konsumerisme ini, mereka merasa bahwa mereka perlu mengikuti tren. Mereka merasa bahwa mereka perlu sesuatu yang baru, gadget yang baru, baju yang baru. Sedangkan mereka punya kondisi bahwa mereka nggak bisa afford, mereka nggak bisa beli itu karena mungkin mereka dari keluarga yang biasa, sederhana, tapi ada di society yang menuntut bahwa mereka harus nggak boleh ketinggalan zaman. Nah, disinilah mulai di strategi inilah para dunia seks ini masuk ke sini dengan menawarkan berbagai macam. Saya misalnya contoh, beberapa teman-teman yang berhasil diselamatkan dan kita didik ulang, ini dari PSK ya. Nah, hampir beberapa cara solusinya kan jelas ujung-ujungnya butuh masalah biaya hidup. Iya. Nah, kita misalnya contoh ya udah kerja yang baik aja di salon. Kerja di salon itu mungkin rata-rata sebulan bisa 3-4 juta gajinya. Ya. Nah, penghasilan mereka jadi PSK seminggu bisa sampai 20 juta. Kadang-kadang semalam bisa 4 juta. Kalau 20 juta. Jadi bayangin merubah mentalitas itu kan gak rubah, susah Nggak banget, gampang. nggak mudah. Karena harus downgrade mereka Nah, punya lifestyle ya. Nah, jadi budaya ini yang menjadi strategi para dunia seks ini, dan apalagi perkembangan dunia teknologi online, sosial media yang cukup terus berkembang, membuat lebih mempermudah mereka. Benar banget. Hampir beberapa tempat nggak perlu mucikari lagi karena mereka udah bisa langsung Bisa order online. online, mereka bisa semua expose untuk mereka punya ya jualannya mereka tanda kutip kepada klien semuanya. Dan ini yang memang terjadi di sekitar kita gitu. Benar. Nah, lalu jalan keluarnya apa dong? Harus ada jalan keluarnya. Saya Karena kalau kita cuman membicarakan tentang awareness, ini nggak akan selesai. Ya, oke, go ahead. Ya, jadi begini, jelas perlu sebuah tindakan yang nyata, saya setuju sekali. Ya. Nah, perlu tindakan yang nyata inilah saya rasa udah perlu waktunya gereja terutama mulai memikirkan hal-hal seperti ini. Mulai duduk bareng sama-sama, berdiskusi sama-sama, atur strategi yang baik untuk bisa menyentuh area generasi yang terhilang ini. Gitu. Karena saya masih mempercayai bahwa sebenarnya kekuatannya ada di kita. Nah, cuma kita perlu duduk dan kita perlu berdiskusi, kita perlu atur strategi yang baik banget. Bekerja sama, bersinergi itu harus jadi bagian dalam pergerakan kita gitu. Saya adalah orang yang mempercayai bahwa kekuatan dari networking itu penting banget. Nah, saya berharap dari siaran yang kita beritahu ini membuka mata para pemimpin untuk bisa mau duduk bareng dan berdiskusi sama-sama dan memikirkan jalan keluar. Nah, karena kita harus buka pintu buat mereka. Kita nggak bisa tutup pintu buat mereka. Nah, makanya mesti dipersiapkan. Nah, buatlah pelatihan-pelatihan di setiap komunitas, gereja, atau institusi seperti pendidikan. Pelatihan yang sifatnya awareness
prevention, pencegahan dan penanggulangan. Waktu kita fokus ke sini dan yang paling utama adalah sampaikan pesan moral yang baik pada keluarga-keluarga. Penting sekali. Penting sekali. Sebenarnya masih ada satu lagi nih Bang, yaitu bahaya game online. Game online, yang sekarang banyak sekali bukan hanya buat anak-anak sekolah, mereka jadi lalai sekolah, tapi juga orang dewasa jadi lalai bekerja. Ini bagaimana? Jadi begini, prinsipnya dasarnya bahwa game online itu nggak salah. Oke, saya harus fair di sini. Yang salah adalah penyalahgunaannya ketika kita tidak bermain dengan bijaksana. Saya akan dituntut oleh para pemain Yes. game di sini. Gitu. Gamernya bisa marah semua. Karena begitu banyak sisi positif yang kita bisa dapat dari sebuah permainan game. Yeah. Cara ngatur Game-game yang strategi, positif, betul. gimana bisa bertahan, nggak boleh menyerah, berusaha Yeah. lagi, kalah, ulang lagi, berusaha begitu banyak. Tapi yang jadi masalah ketika di titik mulai kecanduan game online ini. Ya. Nah, kecanduan ini sangat berbahaya banget. Dan yang kedua selain kecanduan, unsur-unsur yang ada dalam permainan dalam game games. itu, apakah ada kekerasan Betul. gitu ya dan lain sebagainya. Nah, budaya di Indonesia ini yang kita harus perang adalah budaya tanda kutip film atau kaset atau game bajakan. Yang kalau game asli itu dijual yang original bisa harganya 300 sampai 400 ribu. Tapi di mall beberapa mall yang bajakan bisa dijual cuma 20-30 ribu. Kadang-kadang isinya dapat 3 lagi. Nah, benar. Kacau. Nah, perbedaan antara yang bajakan sama game online, kalau Anda beli game itu, dalam game yang original, selalu di balik covernya ada kontennya. Game ini berisi Isinya unsur seks, apa? unsur kekerasan, untuk 20 tahun ke atas, untuk 19 tahun ke atas, itu ada kontennya semua. Iya. Hampir yang bajakan itu nggak ada. Nah, Iya, jadi saya mengusulkan solusinya untuk masalah game online harus pendampingan orang tua. Karena orang tuanya nggak bisa bahasa Inggris gimana dong? Dia masalahnya. Ngelihat juga nggak ngerti apaan nih. Karena konotasinya kan kalau main game sama dengan anak-anak. Atau kalau orang tua nggak tuanya yang peduli. jadi kecanduan main game juga gimana? Iya. Iya. Nah, karena memang masalahnya adalah kita nggak bisa batasi, tapi kita mesti dibawa pendampingan, itu penting sekali. Iya. Orang tua harus tahu persis apa yang anaknya sedang main. Orang tua harus turun, ngerti bahasanya anak-anak di sekarang. Harus bisa bawa hidupnya untuk lihat bahwa saya harus masuk ke dunia anak saya. Bahkan beberapa orang tua malah ikut main game sama anaknya. Ya, jadi harus bisa menjadi teladan yang memberikan contoh yang Tapi baik. nanti kalau orang tuanya lebih kecanduan dari anaknya gimana? Wah, itu perlu rehabilitasi. Oke, itu namanya masa kecil kurang bahagia buat orang Memang nggak pernah tuanya. ada game Oh sih. ya, sama. Masalahnya kedua, permainan ini, dunia permainan kan berkembang. Zaman kita masih kecil ada yang main benteng, main galaksi, itu yang sifatnya bersama-sama. Iya. Nah, Dan ini game ini individualistis. lebih individualistis. Individualistik, ya. Iya, benar. Itu yang Aku, jadi saya, dan masalah. diriku. Ya. Betul. Oke, kita akan lanjut, tapi sebelum kita jeda, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang rindu saya bacakan ya. Dari seorang bapak di Maluku Utara, setelah didoakan oleh tim konseling dan doa kami, dia mengirimkan SMS dan berkata, "Shalom, atas dorongan doa dari Good News, akhirnya istri saya sembuh dari stroke dan sudah bisa berbicara. Padahal sebelum didoakan bicaranya susah. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Pendeta." Puji Tuhan pemirsa, bahwa Tuhan bisa menjawab pergumulan doa dari Bapak tadi. Masih adakah di antara saudara yang mempunyai pergumulan? Apapun juga bentuknya, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Good News program. Kita perlu mengerti bahwa masa depan kita itu di dalam firman Tuhan, sekali lagi saya katakan, sudah dijamin oleh Tuhan. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Indonesia Darurat Generasi. Kami berharap dari episode ini kita semua bisa belajar bagaimana menjangkau kepada generasi muda khususnya di Indonesia ini supaya mereka tidak terhilang. Ya, kembali kepada Abeng. Yes. Nah, kalau kita mau ngomong tentang akhir-akhir ini yang marak dibicarakan khususnya oleh orang tua ya, karena tiba-tiba ada berita yang mengatakan bahwa zaman sekarang itu yang namanya narkoba bukan aja pil atau jenisnya seperti itu, tapi ada juga yang digital yang pakai download dari komputer. Ini gimana kalau menurut Abang? Ya memang benar. Saya rasa kita udah mulai mesti waspada dengan hal ini karena memang setelah saya mempelajarinya saya menemukan ada beberapa website yang menawarkan menjual narkoba secara bentuknya digital. Jadi kalau saya nggak usah sebutkan websitenya, tapi kalau kita download dari situ dengan membayarnya juga, kita bisa mendownload beberapa aplikasi dengan beberapa jenis, tergantung jenis narkoba yang kita mau. Ada model ganja, ada heroin, ada sabu-sabu, dan waktu kita mendownloadnya itu kita bisa mendengarnya dengan menggunakan earphone dan akan dikeluarkan seperti kayak gelombang nada yang dikeluarkan terus berulang-ulang, dan waktu kita dengar selama 10-15 menit. Itu cara kerjanya bagaimana? Nah, jadi itu begitu kita download, kita dengar, itu secara 10-15 menit itu seperti kayak menyerang gelombang saraf otak. otak kita dan membuat sebuah halusinasi. Entah sifatnya kita seperti kayak mabok atau mungkin sesuai dengan aplikasi yang kita mau beli itu. Ada ganja, sabu-sabu, bahkan seks juga ada dengan berbagai macam hubungan seks yang nggak normal seperti itu. Dan ini menjadi masalah adalah karena saya sebenarnya sebelumnya saya nggak mau expose ini. Tapi sekarang sudah terekspos. Kenapa? Karena masih legal. Hukumnya belum ada di bangsa ini dan sifatnya online. Online Jadi itu bisa didapat dari mana di mana saja. Berarti siapapun. pemerintah harus ini dong. Setuju. Kita tutup mesti website aware, ini. benar banget. ya. Kita mesti blok. Harus ada Nah, blok. semoga pemerintah juga mendengar jadi Betul. website yang Ya. seperti ini bisa Ya. diblok Setuju ya. banget. Jadi orang tua mesti lebih sering mengawasi anak-anaknya ketika mereka sedang online, sedang browsing internet, bahkan kan sedang mengerjakan tugas kan sekarang online semua. Ya. Nah, saya rasa kita orang tua perlu untuk duduk dan mengawasi apa saja yang anak-anaknya sedang buka. Tapi bukannya pembelian seperti itu diperlukan kartu kredit ya? Dan Betul. kalau anak-anak di bawah umur kan mereka nggak punya kartu kredit. Tapi sekarang hacker pintar-pintar, Bu. Anak-anak juga Tahu biasanya kartu lebih kredit pintar kita. dari orang tua. Iya, Ya, orang ya. benar banget. Well, anyway, terima kasih Abeng. Sama-sama. Sudah mampir di Goodies Program. Sama-sama. Nanti kita akan buat episode yang lain dengan Siap, Abeng. siap. Dan kita mau supaya generasi ini dientaskan, dimenangkan. Ya. Tadi apa tuh namanya? Ada gerakan untuk mencegah. Stop cuek ya. Gerakan Gerakan stop cuek. stop cuek. Dalam arti nomor 1 mencegah. Cegah daripada mengobati. Ya, nomor dan 2 kepedulian. peduli. Kita mulai bertindak berjejaring. buat Nomor sesuatu. 3 bertindak Buat berjejaring. networking ya. Oke, terima kasih Abeng. Sama-sama. Thank you so much. Sama-sama. Oke, Terima kasih. God bless you. Oke, pemirsa sekalian, Anda diberkati, saya diberkati. Coba kita lihat firman Tuhan yang akan menjawab apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana perilaku-perilaku ini dapat dicegah, pemirsa sekalian. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku ada menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ada 2 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, tentunya kepada orang tua. Saya juga adalah seorang tua, saya mempunyai 2 orang anak. Jadi sebagai orang tua tentunya kita harus membangun satu kebersamaan dengan anak-anak kita, pemirsa sekalian. Kita nggak bisa membiarkan anak kita menjadi besar sendiri, ya. Orang tua perlu membimbing. Di dalam keluarga kita perlu memberikan bimbingan keluarga, pendidikan keluarga, ya. Kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia ini mempunyai satu akar rumput yang cukup bagus gitu ya, yang istilahnya mendarah mendaging bahwa pendidikan keluarga ini sangat penting. Namun sekarang pemirsa sekalian yang sangat disayangkan dengan adanya modernisasi, rupanya hal ini menjadi suatu malah berbalik arah atau bumerang buat kebanyakan daripada kita, terutama yang tinggal di kota-kota besar ya. Misalnya saya bisa sebutkan Jakarta, Surabaya, Denpasar, kemudian Bandung, kemudian Medan dan Solo, Semarang dan kota-kota besar lainnya. Yang mana semakin lama kebutuhan kehidupan kita terus meningkat. Yang mana membuat orang tua berpikir
100 kali lipat lebih cepat gitu ya, untuk bagaimana supaya kebutuhan keluarga tercukupi. Nah, mau nggak mau berarti orang tua harus pergi bekerja, papa pergi bekerja, mama pergi bekerja, yang mana kemudian akibatnya anak-anak tidak lagi terperhatikan. Nah, mari perhatikan bahwa bagaimana orang tua sekalian. Kalau Anda keuangan membaik, tetapi kemudian harus dibayar dengan harga, bahwa anak-anak kita kemudian sampai terikat untuk hal-hal yang tidak mau terjadi, tentunya hal itu percuma pemirsa sekalian. Nah, tentunya hal ini kita harus kembali kepada kaidah firman Tuhan bahwa Tuhan meminta kita untuk terus berdoa dan minta hikmat. Jadi hadapi masalah ini bukan dengan kepandaian sendiri. Manusiawi mungkin Anda bisa menjadi orang yang sangat pintar, sangat hebat, Anda bisa mencari seorang pakar apapun juga. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai hikmat Tuhan, saya rasa jawaban itu adalah sia-sia. Ya, yang percaya katakan amin. Jadi kita perlu hikmat daripada Tuhan. Karena Tuhan pencipta kita, Dia punya cara, ya. Kalau misalnya pengedar narkoba itu punya cara, punya strategi, tentunya kita sebagai anak Tuhan harus punya cara juga, punya strategi, berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, minta nasihat kepada orang-orang jauh lebih mengerti seperti yang kami tampilkan Abeng hari ini. Maka hal ini akan membantu Anda untuk mengerti, dan orang tua mau nggak mau harus membaca, belajar, peduli gitu loh ya. Jangan sampai orang tua, apalagi kita orang Indonesia terkenal malas baca. Hai orang tua, jangan malas baca gitu ya. Beli buku-buku ya yang sangat bermutu di gereja-gereja Anda. Apabila ada orang-orang yang datang untuk hamba-hamba Tuhan yang datang membawa buku tentang melindungi keluarga, melindungi diri dari narkoba, membuat kita menjadi orang-orang yang lebih pintar. Jangan sayang untuk beli dong, invest kemudian supaya kita bisa baca, kita bisa terapkan untuk keluarga kita, dan supaya keluarga kita bisa terlindungi pemirsa sekalian ya. Nomor 2, untuk anak-anak muda. Kita perlu mengerti bahwa masa depan kita itu di dalam firman Tuhan, sekali lagi saya katakan, sudah dijamin oleh Tuhan. Namun jangan sampai masa depan kita ini dicuri secara advance oleh kuasa kegelapan, melalui narkoba, melalui konsumerisme, melalui seks bebas, untuk melalui hal-hal yang lain-lain, yang ternyata hal ini akan menimbulkan yang namanya itu adalah penyesalan. Penyesalan ini harganya sangat mahal. Dengerin baik-baik. Apa jadinya kalau misal nih, ada seorang yang misalnya baru 18 tahun atau 20 tahun misalnya, kemudian menjadi pengedar narkoba atau menjadi pemakai narkoba. Ada resiko-resiko, pemakai narkoba bisa mati muda loh. Kalau nggak mati bisa gila. Kalau nggak gila bisa badannya rusak. Pikirannya bisa, ada orang bilang maaf nih, oceng, otak melenceng gitu ya, jadi kayak orang gila. Kemudian organ failure, ya, jantungnya bisa rusak, liver bisa rusak, ginjal bisa rusak. Seumur hidup, ya, ini nunggu mati dengan kondisi seperti itu menyakitkan gitu ya. Potensi masa depanmu hilang, dicuri oleh hal-hal ini. Kemudian yang kedua, bayangkan kalau orang masuk penjara gara-gara jual beli narkoba. Di dalam penjara lebih banyak lagi, maaf nih, penjahat-penjahat di sana yang sekarang ini kita bukan rahasia umum, di negara seperti di negara kita Indonesia, narkoba itu diperdagangkan lebih bebas di penjara daripada di luar. Lebih rusak lagi ya. Dan kemudian kalau kena hukum vonis penjara 25 tahun misalnya atau 15 tahun. Bayangkan kalau seseorang kena penjara 20 tahun, umur 20 tahun keluar dari penjara umur 40 tahun. Anda kehilangan begitu banyak potensi yang sudah Tuhan persiapkan untuk diri Anda. Apakah ini yang Anda mau? Saya yakin ini bukan yang Tuhan mau, dan saya yakin pada waktu kita masih berpikir waras seperti hari ini ya, kita tentunya tidak mau. Tetapi bagaimana kalau Anda sudah terkena? Bagaimana Anda kalau sudah terlibat? Tidak ada cara yang lain kecuali kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana caranya orang muda dapat mempertahankan kemurniannya? Yaitu dengan memegang firman Tuhan. Ya, saya tantang Anda, saya ajak Anda. Bapa mengasihimu, Tuhan tidak menghakimimu. Dia menginginkan Anda kembali kepada pangkuannya, kembali kepada rangkulannya, karena Dia sangat peduli. Kalau Anda tertantang dan Anda diberkati dengan acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program, khususnya mereka yang sudah terikat oleh narkoba, oleh seks bebas, Tuhan. Atau mungkin ada di antara pemirsa sekalian yang sudah sakit HIV/AIDS bahkan. Tuhan, kasih setiamu tanpa batas. Manusia boleh jatuh dalam dosa 1 miliar kali pun Tuhan. Engkau masih punya 1 miliar dan 1 jawaban. Lebih hebat daripada masalah-masalah kami punya. Bapa, dalam nama Yesus, kami lepaskan kuasa kesembuhan.
Kami lepaskan kuasa di atas segala kuasa yang lebih hebat daripada bandar dan narkoba manapun juga. Yaitu kuasa Yesus yang lebih hebat. Terima pemulihan, terima kesembuhan. Dengan bilur-bilurnya Yesus, engkau sembuh. Terima pemirsa sekalian. Terima. Haleluya. Bapa, engkau berikan hikmat-Mu kepada para orang tua, para orang-orang muda untuk melindungi dan mengequip diri mereka untuk tidak Tuhan jatuh dalam dosa narkoba, dosa seks bebas. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan urapan berkat yang melimpah untuk setiap keluarga dan setiap orang. Terima. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami diberkati dan kami berharap pemirsa juga diberkati di rumah. Tiba saatnya kami untuk pamit undur dari hadapan pemirsa hanya untuk menjumpai Anda kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.